Bab 696 Kelahiran Dua Monster. Ini. Ketika Bunga Bayangan dan Mata Ungu mendengar Si Feng menyatakan bahwa dia bisa menghasilkan ahli di tingkat 10 orang suci secara berkelompok, mereka tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, karena Si Feng tidak repot-repot berbicara dalam obrolan pribadi dan hanya mengatakan semuanya di depan umum, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Bagaimanapun, semua orang yang hadir adalah pakar tingkat 5 atau lebih tinggi. Setelah hening beberapa saat, Phoenix Rain mau tidak mau bertanya, bisakah Anda benar-benar menghasilkan sekelompok ahli setingkat 10 orang suci, pemimpin persekutuan api hitam? Saat ini, Phoenix Rain hampir tidak bisa menandingi kekuatan 10 orang suci dan hanya sedikit lebih kuat dari Blood Sun. Meski begitu, perbedaannya terbatas, dan itu hanya karena standar perlengkapannya yang unggul. Sementara itu, jika mereka menghitung monster tua tersembunyi dari 5 persekutuan super besar, seharusnya tidak ada lebih dari 20 ahli di level 10 orang suci. Jika Si Feng dapat menghasilkan 10 atau 20 ahli seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Zero Wing tidak dapat dibantah di domain dewa. Pada saat itu, belum lagi bunga 7 dosa, bahkan jika 5 persatuan super besar bersatu, mereka tetap harus menjauhi Zero Wing. Jika dia dapat memperdalam kemitraannya dengan Zero Wing, dengan bantuan Zero Wing menghasilkan beberapa ahli tingkat 10 orang suci untuk Pavilion Naga Phoenix dapat dengan cepat menjadi persekutuan super lainnya di domain dewa. Tentu saja. Melihat Phoenix Rain, seorang kenalan lama, mengambil inisiatif untuk bertanya kepadanya, Si Feng tidak repot-repot menyembunyikan informasi apapun, dengan jelas mengatakan, banyak ahli tingkat 6 gagal mencapai level 10 orang suci bukan karena mereka tidak memiliki standar tempur. Sebaliknya, hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya atribut dasar mereka. Sementara itu, saya memiliki cara untuk meningkatkan atribut dasar para ahli ini agar sesuai dengan 10 orang suci, sehingga saya secara alami dapat menghasilkan ahli tingkat 10 orang suci sebanyak yang saya inginkan. Kali ini dia membawa 20 set harta karun rahasia luar biasa kemarahan naga dan 200 set harta karun rahasia tempur behemoth. Dia bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi Zero Wing yang baru terintegrasi dan menjadikan Zero Wing sebagai guild nomor 1 yang tak terbantahkan di domain dewa rumahnya. Dengan begitu, dia bisa merekrut secara massal pendatang baru berbakat dari kampung halamannya dan membina pemain tier 6 secara berkelompok tanpa harus khawatir rahasianya akan bocor. Pemimpin persekutuan Black Flame, atas nama Pavilion Naga Phoenix, saya berharap dapat menjalin kemitraan strategis dengan Zero Wing, kata Phoenix Rain. Setelah mendengar jawaban Si Feng, dia mengerti bahwa Si Feng pasti punya cara untuk mendapatkan senjata dan peralatan legendaris dalam jumlah besar. Jika Zero Wing bersedia membantu Pavilion Naga Phoenix untuk menghasilkan beberapa ahli tingkat 10 orang suci, Pavilion akan memberikan akses kepada Zero Wing ke semua toko dan koneksi perdagangannya. Pavilion juga akan menggunakan Seven Luminarious Crystals untuk menutupi seluruh biaya produksi para ahli ini. Selain itu, Pavilion akan membentuk aliansi strategis permanen dengan Zero Wing untuk melawan bunga 7 dosa. Usulan Phoenix Rain membuat Shadow Flower dan Purple Eye lengah. Mereka tidak pernah mengira Phoenix Rain akan begitu percaya pada pemimpin persekutuan mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak kagum pada kekayaan dan keberanian Phoenix Rain. Perlu diketahui bahwa Zero Wing saat ini hanya memiliki sedikit ahli tingkat 6. Bahkan jika mereka termasuk Si Feng dan Red Feather, mantan penatua Star Alliance dan orang yang bertugas menjaga keamanan markas utama Zero Wing hanya akan memiliki 4 ahli tingkat 6. Jika mereka membandingkan hanya dari segi jumlah, bunga 7 dosa memiliki keunggulan besar atas Zero Wing. Jadi, bahkan jika Si Feng memiliki sarana untuk menghasilkan ahli tingkat 10 orang suci, Zero Wing masih tidak bisa bertukar pukulan secara merata dengan bunga 7 dosa di masa mendatang. Adapun Pavilion Naga Phoenix, memiliki lebih sedikit ahli tingkat 6, hanya berjumlah 3 orang. Meskipun ketiganya adalah ahli tingkat atas dan kemungkinan besar bisa menjadi ahli tingkat 10 orang suci jika dilengkapi dengan memadai, bukanlah keputusan yang bijaksana untuk memprovokasi bunga 7 dosa hanya untuk mendapatkan 2 atau 3 ahli tingkat 10 orang suci dalam waktu singkat. Waktu. Tanpa keberanian tertentu, pemimpin waras manapun tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Usulanmu sangat tulus, pemimpin persekutuan Phoenix, kata Si Feng sambil mengangguk. Namun dia segera menindaklanjutinya dengan penolakan, dengan mengatakan, namun, sarana Zero Wing tidak dapat diberikan kepada anggota non-Zero Wing. Jika Anda ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan bawahan Anda harus menggabungkan Pavilion Naga Phoenix menjadi Zero Wing. Maafkan saya karena menolak semua proposal lainnya. Set kemarahan naga adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan di wilayah dewa besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dinilai menggunakan Seven Luminarious Crystals, real estate, atau koneksi perdagangan. Bahkan satu set pun dapat menarik banyak kekuatan hegemonik tingkat atas dan kekuatan pseudo apex untuk memperebutkannya. Jadi, tidak mungkin dia menukarnya. Belum lagi, tujuannya kembali kali ini adalah menjadikan Zero Wing sebagai persekutuan nomor 1 di domain dewa rumahnya. Dia secara alami tidak akan mencoba memupuk kekuatan lain. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi, pemimpin persekutuan api hitam? Phoenix Rain terkejut dengan penolakan tegas Si Feng. Jika dia membuat proposal yang sama kepada kekuatan lain di domain dewa, kekuatan tersebut akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Zero Wing hanya perlu menjual barang-barang penguatannya ke Pavilion Naga Phoenix.
Sebagai imbalannya, Zero Wing tidak hanya akan menerima kristal 7 tokoh dalam jumlah besar, namun ia juga akan menerima dukungan penuh Pavilion Naga Phoenix dalam melawan Bunga 7 Dosa. Sementara itu, selama Zero Wing dapat bertahan dari serangan awal Bunga 7 Dosa, ia perlahan-lahan dapat mengumpulkan pemain tingkat 6 dan mengembangkan lebih banyak ahli tingkat 10 orang suci, yang pada akhirnya menjadi penguasa tertinggi domain dewa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kemitraan ini hanya akan menguntungkan Zero Wing. Jadi, dia merasa sulit untuk percaya Si Feng akan menolak tawarannya dengan tegas. Kamu juga tidak boleh menolak gagasan untuk menggabungkan Pavilion Naga Phoenix menjadi Zero Wing begitu cepat, pemimpin persekutuan Phoenix, kata Si Feng sambil terkekeh. Setelah Anda melihat peningkatan yang dapat diberikan oleh item saya, Anda akan memahami bahwa bergabung dengan Zero Wing tidak akan merugikan Pavilion Naga Phoenix. Sebaliknya, itu mungkin menjadi hal yang baik untuk kalian semua. Hal yang bagus? Jiluorong mau tidak mau merasa jengkel dengan kata-kata Si Feng. Dia tidak pernah mengira Si Feng bisa begitu tidak tahu malu. Perlu diketahui bahwa Pavilion Naga Phoenix adalah penguasa di wilayah dewa, sedangkan Zero Wing hanyalah persekutuan pemula. Namun, Si Feng mengatakan bahwa akan bermanfaat bagi Pavilion Naga Phoenix untuk menjadi bagian dari Zero Wing, dan dia bahkan mengatakannya kepada Phoenix Rain, seorang ahli tingkat 10 orang suci. Standar peralatan Phoenix Rain sudah menjadi yang terbaik di antara para ahli tingkat 6. Dia tidak hanya menggunakan staf legendaris, tetapi dia juga dilengkapi dengan 6 peralatan legendaris. Bahkan jika standar peralatannya masih bisa ditingkatkan, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Paling-paling, dia bisa mengganti peralatan legendaris terfragmentasinya dengan beberapa peralatan legendaris lagi. Sementara itu, Phoenix Rain dapat dengan mudah mencapai hal seperti ini di masa depan, bahkan tanpa bergabung dengan Zero Wing. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus bergabung dengan Zero Wing dan mereduksi dirinya menjadi wakil pemimpin persekutuan Zero Wing? Namun, Si Feng tidak menunggu Phoenix Rain memberikan tanggapan kali ini. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 2 set kemarahan naga dan menyerahkannya pada bunga bayangan dan mata ungu. Sementara itu, melihat kristal bulat di tangan mereka, bunga bayangan dan mata ungu menjadi bingung. Ikat item ini ke perlengkapanmu. Jika Anda tidak memiliki cukup kristal 7 tokoh, Anda bisa mendapatkannya dari saya, kata Si Feng, tidak repot-repot memberikan penjelasan apapun. Dia hanya menyuruh bunga bayangan dan mata ungu mengikuti instruksinya untuk mengikat set kemarahan naga. Shadow Flower dan Purple Eye keduanya dilengkapi dengan set peralatan legendaris terfragmentasi. Meski tidak seideal peralatan legendaris, mereka tetap tidak akan menyia-nyiakan potensi set kemarahan naga. Setelah melihat harta karun rahasia di tangan masing-masing, bunga bayangan dan mata ungu mau tidak mau akan terkejut dengan harga pengikatan harta karun rahasia ini. Setiap bola kristal berharga 3.000 unit Seven Luminarious Crystal untuk diikat, dengan set lengkap berjumlah 18.000 unit. Biayanya luar biasa mahal. Namun, keduanya masih mengikuti instruksi Si Feng dan dengan cepat mengikat harta karun rahasia dengan peralatan mereka. Tiba-tiba, entah itu bunga bayangan atau mata ungu, keduanya tampak seperti naga yang baru saja terbangun dari tidurnya. Segera, aura yang mereka pancarkan menyebabkan Phoenix Rain dan Jiluorong secara naluriah mundur 100 meter jauhnya. Bab 697 di luar wilayah kekuasaan Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Setelah Phoenix Rain dan Jiluorong secara naluriah mundur 100 meter jauhnya, ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi mereka saat mereka melihat bunga bayangan dan mata ungu. Sebelumnya, mereka sudah sangat terkejut ketika melihat Si Feng menyerahkan bunga bayangan dan mata ungu setumpuk kristal mirip marmer. Mereka tidak berpikir bahwa Si Feng mengacu pada sesuatu selain senjata dan peralatan legendaris ketika dia menyebutkan item penguatan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang domain dewa, cara termudah bagi pemain untuk meningkatkan atribut dasar mereka dengan selisih kualitatif adalah melalui peningkatan senjata dan perlengkapan mereka. Dalam kasus bunga bayangan dan mata ungu, hanya senjata dan peralatan legendaris yang memungkinkan mereka mencapai lompatan kualitatif. Sedangkan untuk alat, seharusnya tidak ada yang bisa meningkatkan atribut dasar bunga bayangan dan mata ungu dalam jumlah besar. Namun, kelereng kristal yang diambil Si Feng telah mencapainya. Ini benar-benar melampaui pengetahuan mereka tentang wilayah kekuasaan dewa. Selain itu, bukan hanya atribut dasar bunga bayangan dan mata ungu yang menerima peningkatan besar-besaran. Hal lain yang meningkat adalah mana mereka, dan bahkan Phoenix Rain dan Jiluorong pun merasa tercekik karenanya. Mana seperti itu tidak lagi dapat didefinisikan dalam istilah manusia. Daripada dua pemain manusia, Phoenix Rain dan Jiluorong merasa seperti mereka berdiri di hadapan dua naga tingkat 6. Mana bunga bayangan dan mata ungu bukan lagi sesuatu yang rata-rata pemain tier 6 bisa tolak. Namun, dibandingkan dengan Phoenix Rain dan Jiluorong, Shadow Flower dan Purple Eye bahkan lebih terkejut dengan transformasi mereka. Harta karun rahasia ini sungguh luar biasa. Mata ungu mau tidak mau akan tercengang ketika dia merasakan perubahan yang dibawa oleh set kemarahan naga padanya. Dari sudut pandang orang luar, mereka hanya bisa mengatakan bahwa dia dan atribut dasar dan mana bunga bayangan telah mencapai peningkatan kualitatif. Tidaklah berlebihan juga untuk mengatakan bahwa mereka telah mencapai level 10 orang suci. Namun, sebagai orang yang telah melengkapi set kemarahan naga, mereka tahu bahwa set harta karun rahasia luar biasa tidak hanya meningkatkan atribut dasar dan mana mereka. Pada saat yang sama, itu juga memberi mereka bakat tambahan. Metamorfosis naga. Bakat tambahan ini memberi mereka bakat rasial ras naga. Tidak hanya meningkatkan panca indera mereka untuk menyaingi naga, tapi juga meningkatkan kendali mereka atas mana ke tingkat yang benar-benar baru.
Di permukaan, metamorfosis naga mungkin tidak meningkatkan pemain secara statistik. Namun, bakat tambahan ini sangat penting dalam menentukan seberapa banyak seorang pemain dapat memanfaatkan atribut statistiknya. Dengan kata lain, selain memberikan peningkatan kualitatif pada atribut dasar dan mana mereka, perangkat kemarahan naga juga telah meningkatkan standar tempur mereka ke tingkat yang baru. Tidak heran kamu begitu percaya diri, pemimpin persekutuan api hitam. Nilai dari kristal ini memang melebihi senjata dan peralatan legendaris, Phoenix Rain berkomentar dengan kagum saat dia merasakan bahaya datang dari Shadow Flower dan Purple Eye. Bahkan ahli tingkat 10 orang suci akan tergila-gila pada kristal ini, apalagi ahli tingkat 6 yang lebih lemah. Berbagai negara adidaya di domain dewa semuanya memiliki caranya masing-masing untuk mendapatkan senjata dan peralatan legendaris. Itu hanya masalah waktu saja. Namun, harta karun rahasia yang diambil Si Feng adalah barang yang belum pernah didengar Phoenix Rain. Jika harta karun rahasia ini diberikan kepada ahli tingkat 10 orang suci seperti dirinya, mereka pasti bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan standar lain, benar-benar melampaui semua ahli tingkat 6 di domain dewa. Sementara itu, para ahli seperti itu mungkin bisa melawan sendiri salah satu dari 5 persekutuan super besar. Gerbang dunia akan segera terbuka. Saya yakin Anda mengetahui hal ini dengan baik, pemimpin persekutuan Phoenix, kata Si Feng sambil menatap Phoenix Rain. Ada banyak sekali ahli dan kekuatan di luar domain dewa kita. Bahkan keberadaan sekuat 5 persekutuan super besar tidak lebih dari sebuah persekutuan yang tidak penting di luar, dan hal yang sama berlaku untuk ahli tingkat 10 orang suci. Saya tahu sedikit tentang dunia di luar wilayah ketuhanan kita, kata Phoenix Rain jujur. Senjata dan peralatan legendaris mereka jauh melebihi jumlah kita, apalagi ahli mereka. Saya mendengar bahwa mereka bahkan memiliki barang-barang yang menantang surga, seperti artefak surgawi. Adapun ahli tingkat 10 orang suci kami, mereka tampaknya hanya dianggap sebagai ahli tingkat 4, dan ada banyak ahli seperti itu di luar. Hanya ahli lantai 5 yang dikabarkan dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dan menimbulkan ketakutan pada berbagai kekuatan hegemonik. Sayangnya, domain dewa kami tidak memiliki sistem pelatihan yang komprehensif, sehingga sebagian besar pemain tidak mampu menjadi ahli lantai 5. Phoenix Rain merasa sedikit kecewa ketika berbicara tentang dunia di luar domain dewa mereka. Dia sepenuhnya memahami betapa lemahnya domain dewa mereka, terutama dalam hal standar tempur. Kekuatan domain dewa mereka hanya memiliki waktu 10 tahun untuk mengembangkan sistem pelatihan mereka, sedangkan kekuatan domain dewa besar telah menyempurnakan sistem pelatihan mereka selama beberapa dekade dan abad. Kekuatan domain dewa besar tidak hanya bisa mengembangkan ahli bergelar di lantai 4, namun beberapa bahkan bisa mengembangkan ahli di lantai 5. Itu betul. Itu juga mengapa saya mengatakan bermanfaat bagi Pavilion Naga Phoenix untuk bergabung menjadi Zero Wing, kata Si Feng sambil mengangguk. Tidak peduli seberapa besar perkembangan pavilion di domain dewa kita, hal terbaik yang dapat dicapai di masa depan adalah menyaingi 5 persekutuan super besar. Setelah gerbang dunia terbuka, kekuatan domain dewa kita akan beruntung jika mereka dapat mempertahankan wilayah yang ada, apalagi berkembang di luar. Namun, selama Pavilion Naga Phoenix menjadi bagian dari Zero Wing, kedua pavilion tersebut dapat berkembang di luar domain dewa kita, mencapai ketinggian yang tidak akan pernah dapat dicapai oleh pavilion saat ini. Sedangkan untuk dirimu sendiri, kamu bahkan mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan para ahli puncak dunia luar, menjadi eksistensi yang ditakuti oleh berbagai kekuatan. Saya ragu hal itu bisa terjadi. Saya tahu batas kemampuan saya, kata Phoenix Rain sambil tersenyum masam. Bahkan jika kamu memberiku set peralatan legendaris, paling tidak aku akan menjadi ahli kelas 2 di dunia luar dengan standar tempurku. Si Feng tidak menanggapi kata-kata Phoenix Rain. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat pahlawan yang menjaga pintu masuk perpustakaan dan bertanya pada Phoenix Rain, apa pendapatmu tentang bunga bayangan dan mata ungu saat ini, pemimpin persekutuan Phoenix? Peringkat apa yang bisa mereka terima jika mereka menantang uji coba Minos? Mendengar ini, Phoenix Rain melirik Shadow Flower dan Purple Eye sebelum dengan pasti berkata, arang. Sebelum kedatangan Si Feng, tes uang bawah tanah perpustakaan yang beranggotakan 100 orang telah diaktifkan selama beberapa hari, dan banyak tim telah menantangnya. Phoenix Rain juga mengetahui kekuatan beberapa tim yang menantang uji coba dan peringkat yang mereka terima, sehingga dia dapat membuat perkiraan akurat tentang kinerja tim dalam uji coba. Untuk tim beranggotakan 100 orang yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk memasuki ruang bawah tanah perpustakaan, mereka harus mendapatkan setidaknya peringkat B. Namun bahkan bagi kekuatan utama Pavilion Naga Phoenix, mencapai peringkat seperti itu sangatlah sulit, itulah sebabnya dia memilih untuk bermitra dengan Zero Wing. Sekarang karena atribut dasar bunga bayangan dan mata ungu sudah bisa menyaingi 10 orang suci, tim Pavilion Naga Phoenix pada dasarnya telah mendapatkan 2 ahli tingkat 10 orang suci. Dengan peningkatan yang signifikan, tim akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan peringkat arang. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencobanya? Si Feng bertanya, tertawa ketika mendengar jawaban percaya diri Phoenix Rain. Kami dengan senang hati akan menerima bantuan Anda jika Anda bersedia menawarkannya, jawab Phoenix Rain. Awalnya, dia pikir dia tidak bisa lagi mengharapkan bantuan Zero Wing karena tim Zero Wing sudah cukup kuat untuk memasuki ruang bawah tanah perpustakaan sendirian. Jadi, meskipun dia tidak tahu apa yang Si Feng coba lakukan, dia tetap dengan senang hati menerima sarannya. Segera, Si Feng meminta bunga bayangan dan mata ungu mengikuti rencana awal Phoenix Rain dan memasuki penghalang sihir bersama tim Pavilion Naga Phoenix. Bab 698 Kekuatan Metamorfosis Naga.
Saat Phoenix Rain dan yang lainnya melangkah ke dalam penghalang, Minos tiba-tiba membuka matanya. Matanya ditutupi dengan rune yang bersinar, dan hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah menyebabkan pemain tier 5 yang hadir bergidik dan merasa seolah-olah Minos sedang menatap langsung ke jiwa mereka. Selain itu, mana yang dipancarkan Minos jauh lebih unggul daripada NPC tingkat 6 biasa, dan semua orang merasa seolah-olah mereka sedang berdiri di hadapan dewa tingkat 6 level 205. Kerabatku, menurut perjanjian kuno, jika kamu ingin memasuki perpustakaan ini dan mendapatkan kembali kekuatan yang hilang di dalamnya, kamu harus melewati ujianku terlebih dahulu, kata Minos dengan suara bermartabat sambil mengamati para pemain di depannya. Selama 10 menit, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk bertahan dari seranganku. Selama separuh dari Anda bertahan, Anda akan lulus ujian saya. Selain itu, semakin banyak dari Anda yang bertahan setelah 10 menit, semakin besar hak istimewa yang akan diberikan setelah Anda memasuki perpustakaan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah mengatakan itu, Minos melepaskan pedang besarnya dari punggungnya dan mengayunkannya dengan kedua tangannya. Aktifkan penghalang penyegel mana 3 kali lipat. Semua tier 5 tinggal 300 yard dari Minos. Tank, lindungi mereka yang berada dalam jarak 300 yard dari Minos. Phoenix Rain segera mengeluarkan perintah satu demi satu sesuai dengan rencana awalnya ketika dia melihat Minos menyiapkan senjatanya. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, atribut dasar Minos sebanding dengan dewa pada level yang sama. Jadi, dalam keadaan normal, pemain tier 5 manapun hampir pasti akan mati jika terkena serangannya. Namun, masalah ini bisa diperbaiki dengan memanfaatkan mana Sealing Barrier, Grandmaster Barrier terkuat yang saat ini dimiliki oleh berbagai negara adidaya yang bahkan dapat menekan monster Divine tier 6. Setelah menumpuk 3 mana Sealing Barriers, Minos akan dilemahkan hingga tank tier 5 bisa bertahan dari serangan. Segera, 36 anggota Pavilion Naga Phoenix masing-masing mengeluarkan gulungan ajaib yang dibuat menggunakan kulit naga. Kemudian, mereka dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 12 orang untuk melemparkan 3 penghalang identik pada Minos. Penghalang tersebut menciptakan rantai hukum yang menahan Minos dan melemahkan atribut dasar dan fisiknya sebesar 20%. Bagus. Ketika Phoenix Rain melihat Threefold mana Sealing Barrier mulai berlaku pada Minos, dia segera berkata kepada elementalist wanita level 210, tier 5 di sampingnya, panggil pengawal pribadimu, Biru. Dengan Minos yang memiliki atribut dasar yang menyaingi dewa tingkat 6, bahkan tank tingkat 6 pun tidak akan berani menerima serangannya secara langsung. Belum lagi, tidak ada tank tier 6 di tim Pavilion Naga Phoenix. Untungnya, bawahannya, Blue Phoenix, memiliki pengawal pribadi epic tingkat 6. Selain itu, pengawal pribadi yang dimaksud adalah ksatria penjaga tingkat 212, tingkat 6. Dia memiliki HP dan pertahanan yang jauh lebih besar daripada pemain tier 6 pada level yang sama, dan dia lebih dari mampu bertahan dari beberapa serangan Minos sekarang setelah Minos melemah. Dipahami. Setelah mendengar perintah Phoenix Rain, Blue Phoenix buru-buru mengeluarkan Summon Guard Scroll dari tasnya. Mohon tunggu sebentar, pemimpin persekutuan Phoenix, Shadow Flower tiba-tiba menyela. Apakah ada masalah, Istana Tuan Bunga? Phoenix Rain bertanya dengan nada agak tergesa-gesa. Mereka berdiri dalam jarak 500 yard dari Minos. Jika Dewa tingkat 6 memutuskan untuk melancarkan serangan pada jarak ini, serangan itu akan langsung terhubung. Jadi, setiap waktu yang terbuang sekarang berpotensi menyebabkan kehancuran tim. Sementara itu, memiliki tank personal guard Blue Phoenix, Minos, adalah bagian dari rencana yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mata ungu dan aku ingin menguji standar kami saat ini, jadi bisakah aku menyusahkanmu untuk berjaga-jaga untuk saat ini? Shadow Flower berkata sambil menoleh ke arah Minos, sedikit harapan di matanya. Jika kami gagal melawan Minos dan menyebabkan tim menimbulkan korban, kami akan segera kembali mengikuti rencana awal Anda. Kami juga akan menyerahkan bagian kami dari slot masuk untuk perpustakaan. Mengikuti kata-kata Shadow Flower, mata ungu mengangguk setuju. Baik-baik saja maka. Tetapi berhati-hatilah. Phoenix Rain tidak menolak lamaran Shadow Flower. Pasalnya, itu memang lamaran yang menggiurkan. Setiap kali sebuah tim berhasil melewati uji coba Minos, tim tersebut akan menerima izin masuk yang dapat memungkinkan 100 pemain masuk ke ruang bawah tanah perpustakaan. Berdasarkan perjanjian kemitraan mereka sebelumnya, Zero Wing akan menerima 40 slot masuk dan 40% hasil panen penjara bawah tanah karena membantu Pavilion Naga Phoenix dalam uji coba Minos. Tapi berdasarkan usulan bunga bayangan, jika dia dan mata ungu gagal menangani Minos sendiri, Pavilion Naga Phoenix akan mendapatkan kesempatan untuk memonopoli hasil panen ruang bawah tanah perpustakaan. Dan bahkan jika mereka berhasil, mereka hanya akan mengikuti pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, Pavilion Naga Phoenix hanya bisa mendapatkan keuntungan dari proposal ini. Mengenai apakah bunga bayangan dan mata ungu mungkin menghadapi bahaya yang mengancam nyawa karena menantang Minos sendirian, Phoenix Rain yakin dia bisa menyelamatkan nyawa mereka jika perlu. Ketika Shadow Flower dan Purple Eye menerima persetujuan dari Phoenix Rain, mereka segera bertindak. Berubah menjadi bayangan, Shadow Flower menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di samping Minos sedetik kemudian. Kemudian, dia mulai berjalan mengelilingi Minos dengan cepat, meninggalkan lebih dari selusin bayangan di belakangnya saat dia menusuk Minos dengan belatinya satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat bahkan Phoenix Rain kesulitan melacaknya. Adapun Minos, meskipun dia segera bereaksi dan mengacungkan pedang besarnya, dia gagal melakukan apapun terhadap Shadow Flower.
Shadow Flower sepertinya bisa melihat seluruh gerakannya, tidak pernah gagal menghindari serangannya. Sementara itu, mata ungu diam-diam melambaikan tongkatnya dan memanggil 3 tornado, masing-masing merobek ruang di sekitarnya dan menunjukkan kekuatan yang menyaingi kutukan tingkat 6. Saat ketiga tornado melanda, bahkan Minos pun harus menghentikan sejenak gerakannya agar tubuhnya tetap stabil. Sementara itu, di bawah gangguan terus-menerus dari bunga bayangan dan serangan mata ungu yang tepat waktu, Minos benar-benar terjepit di tempatnya. Dia tidak punya waktu luang untuk menargetkan orang lain. Teknik penggabungan perak tingkat lanjut dan casting senyap tier 6 3 kali lipat. Bagaimana mereka mengatur ini? Phoenix Rain ternganga kaget saat melihat penampilan Shadow Flower dan Purple Eye. Entah itu teknik penggabungan perak tingkat lanjut atau pengecoran senyap tier 6 rangkap 3, tidak ada teknik yang bisa dilakukan oleh bunga bayangan dan mata ungu sebelumnya. Lagi pula, jika mereka mampu melakukan teknik seperti itu, mereka akan menyapu lantai dengan pemain hitam bunga 7 dosa, yang baru saja mengganggu mereka. Faktanya, jika berbicara murni dari segi teknik, mereka sudah berada di peringkat 5 besar dari 10 orang suci saat ini. Bab 699 peningkatan ganda? Apakah panca indera mereka sudah ditingkatkan? Mata Jilorong berbinar saat melihat bunga bayangan dan mata ungu melawan Minos. Banyak kekuatan telah menantang Minos berkali-kali, sehingga informasinya diketahui secara luas di antara berbagai kekuatan. Sebagai pahlawan tingkat 6, Minos tidak hanya memiliki atribut dasar yang hampir menyamai dewa tingkat 6, namun ia juga memiliki kecerdasan luar biasa. Dalam pertempuran, dia hampir selalu memprioritaskan menghilangkan pemain tier 5 daripada membuang waktu pada pemain tier 6. Bahkan jika pemain tingkat 6 mencoba mencegatnya, Minos akan langsung menjatuhkan mereka sebelum dia terus membantai pemain tingkat 5. Oleh karena itu, ketika tim berbagai kekuatan menantang persidangan Minos, mereka biasanya akan menemui kehancuran. Faktanya, beberapa tim bahkan tidak bisa bertahan 1 menit pun, apalagi mengamankan peringkat-peringkat B. Jilorong juga tahu sedikit tentang standar bunga bayangan dan mata ungu. Bahkan jika keduanya sekarang memiliki atribut dasar yang menyaingi 10 orang suci, masih mustahil bagi mereka untuk memblokir pedang besar Minos. Jilorong secara pribadi pernah bentrok dengan Minos sebelumnya. Meskipun ilmu pedang Minos mungkin tampak sederhana dan dapat diprediksi, kecepatan serangannya sangat tinggi. Bahkan ahli di lantai 4 belum tentu bisa bereaksi terhadap serangannya, apalagi membuat penilaian terlebih dahulu untuk menghindari atau menangkis serangannya. Namun, melalui koordinasi mereka, Shadow Flower dan Purple Eye telah berhasil mengalihkan perhatian Minos selama 8 menit penuh. Keduanya tak pernah gagal menghindari pedang besar Minos sepanjang 8 menit tersebut. Terlebih lagi, seolah-olah mereka sudah memperkirakan semua serangannya, mereka selalu bisa melancarkan serangan balik yang ditujukan ke titik buta pertahanannya setelah menghindari serangannya. Mereka benar-benar membuat Minos tidak mampu menargetkan orang lain di tim. Menurut Jilorong, satu-satunya cara bunga bayangan dan mata ungu bisa mencapai prestasi seperti itu adalah jika mereka menerima peningkatan besar dalam panca indera mereka. Tidak mungkin performa tempur mereka bisa meningkat sedemikian rupa jika mereka hanya menerima peningkatan pada atribut dasarnya. Sementara itu, peningkatan pada panca indera tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua pemain ahli di domain God. Peningkatan pada panca indera tidak hanya memungkinkan pemain mempelajari teknik bertarung dengan lebih mudah, namun juga membuat mereka menemukan ketidaksempurnaan mereka sendiri, yang pada gilirannya akan memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan diri. Ini juga alasan mengapa pemain berbakat di domain God bisa berkembang begitu cepat. Setelah naik ke tingkat 6, Jilorong tahu dia telah mencapai batas yang bisa dia capai dengan keadaannya saat ini. Kecuali dia menerima sistem pelatihan superior dari dunia luar, hampir mustahil baginya untuk lebih meningkatkan standar tempurnya. Tapi sekarang, harta karun rahasia yang diambil Si Feng memungkinkannya melihat kemungkinan baru untuk lebih meningkatkan dirinya. Sementara itu, menyadari kegembiraan di wajah Jilorong, Si Feng terkekeh dan bertanya, "Jadi, apakah Anda tertarik bergabung dengan Zero Wing sekarang, Komandan Ji?" Karena keadaan domain dewa mereka yang terisolasi, hanya sedikit ahli tingkat 6 yang ada. Akibatnya, pertarungan antar pakar tingkat 6 juga sangat jarang terjadi. Jika seorang ahli tidak memiliki lawan dengan kaliber serupa untuk diajak berdebat, mereka akan lebih kesulitan menemukan ketidaksempurnaan mereka. Dalam keadaan seperti itu, selain beberapa talenta luar biasa, hampir mustahil bagi para ahli untuk mencapai alam ekstrasensori. "Saya harus mengatakan bahwa tawaran Anda sangat menggiurkan, pemimpin persekutuan api hitam," kata Jilorong sambil menyaksikan pertarungan bunga bayangan dan mata ungu melawan Minos. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Tetapi pembukaan gerbang dunia ada di depan kita, dan banyak kekuatan luar telah mengincar domain dewa kita. Bahkan jika Zero Wing dapat membina ahli tingkat 10 orang suci, faktanya Zero Wing memiliki jumlah ahli tingkat 6 yang sangat terbatas. Selain itu, bunga 7 dosa memiliki hubungan dengan banyak kekuatan di dunia luar. Sekalipun Zero Wing dapat menolak bunga 7 dosa sekarang, kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi di masa depan. Saya tidak ingin menempatkan teman-teman saya dalam risiko seperti itu." Jika Si Feng telah mengambil harta karun rahasia ini sebelum dia menyinggung bunga 7 dosa, Jilorong mungkin setuju untuk bergabung dengan Zero Wing. Tapi dia harus menjadi bodoh untuk bergabung dengan Zero Wing sekarang karena Si Feng telah memusnahkan ahli tingkat 6 dosa kemarahan dan memulai perseteruan tanpa akhir dengan bunga 7 dosa. Lagi pula, seperti yang dikatakan Phoenix Rain sebelumnya, bahkan 10 orang suci pun akan menjadi tidak berarti ketika ditempatkan di dunia di luar wilayah dewa mereka.
Bahkan jika Zero Wing dapat membina 10 atau 20 ahli tingkat 10 orang suci, itu masih akan hancur setelah gerbang dunia dibuka. Belum lagi, kemuliaan abadi adalah tim petualang, kumpulan pemain independen yang berpikiran sama. Berbeda dengan persekutuan seperti Pavilion Naga Phoenix, kemuliaan abadi tidak perlu menempati wilayah tetap untuk berkembang. Selama mereka tidak menyinggung keberadaan yang kuat, mereka bisa bertahan dan berkembang di mana saja. Kemuliaan abadi sama sekali tidak perlu mengambil risiko bergabung dengan Zero Wing untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kekhawatiran Anda memang sebuah masalah, Komandan Ji. Si Feng tidak terkejut dengan jawaban Ji Luorong. Sambil terkekeh, dia bertanya, tetapi bagaimana jika Shadow Flower dan Purple Eye dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh? Meningkatkan lebih jauh lagi. Ji Luorong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat si Feng dengan bingung. Bolehkah aku tahu maksudmu, pemimpin persekutuan api hitam? Peningkatan bunga bayangan dan mata ungu sudah sangat mencengangkan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka kini berada di peringkat 5 teratas dari 10 orang suci. Jadi, Ji Luorong merasa sulit untuk percaya bahwa masih ada metode lain yang dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh. Menjelaskannya akan sulit. Sambil tersenyum, si Feng mengirim dokumen ke Ji Luorong dan berkata, lebih baik jika kamu melihatnya sendiri. Si Feng tidak kembali begitu saja dengan set kemarahan naga dan set behemoth. Selain itu, ia juga membawa 100 eksemplar teknik pemurnian mana perunggu dan 1000 eksemplar teknik pemurnian mana tingkat lanjut. Sedangkan dokumen yang dibagikannya kepada Ji Luorong merupakan dokumentasi efek teknik pemurnian mana perunggu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Ji Luorong selesai membaca dokumen itu, rasa tidak percaya memenuhi matanya. Efek dari teknik pemurnian mana perunggu belum pernah terdengar sebelumnya. Lagi pula, menurut dokumen tersebut, jika pemain tier 5 berhasil menguasai teknik pemurnian mana perunggu, kekuatan mana mereka bisa langsung menyaingi pemain tier 6. Dan jika pemain tingkat 6 menguasai teknik ini, mana mereka bahkan bisa menyaingi dewa tingkat 6. Mana adalah dasar dari semua hal di domain dewa. Bagi pemain, semakin kuat mananya, semakin kuat pula skill dan mantranya. Jika pemain tingkat 6 bisa menggunakan mana dewa tingkat 6, mereka mungkin bisa berkuasa di seluruh wilayah dewa mereka. Anda akan tahu apakah saya berbohong setelah Anda melihat sendiri efeknya, Komandan Ji, kata si Feng, tertawa kecil saat dia mengirim pesan ke Shadow Flower dan Purple Eye. Saat ini, bunga bayangan dan mata ungu telah menyelesaikan uji coba Minos dan mendapatkan peringkat-peringkat S untuk tim Pavilion Naga Phoenix. Mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira ketika mereka menerima pesan si Feng. Segera, keduanya mengeluarkan sebuah buku kuno dari tas mereka. Itu tidak lain adalah teknik pemurnian mana perunggu yang diam-diam diberikan si Feng kepada mereka sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, mereka duduk dan mempelajari salinannya masing-masing. Bab 700 Dewa Saingan. Pemimpin persekutuan api hitam, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Master Istana Bunga dan Mata Ungu, tapi mereka memilih untuk tetap berada di dalam penghalang bahkan setelah persidangan berakhir. Jika mereka masih belum keluar pada saat uji coba direset, mereka harus menghadapi uji coba yang jauh lebih menantang daripada uji coba tim. Setelah meninggalkan penghalang sihir, Phoenix Rain dengan cemas mendekati si Feng dan memberitahunya tentang keputusan mendadak bunga bayangan dan mata ungu untuk tetap berada di dalam penghalang. Pada titik ini, Phoenix Rain telah melihat nilai Zero Wing, dan itu jauh melebihi ekspektasinya. Penemuan ini juga membuatnya menyimpulkan bahwa Pavilion Naga Phoenix harus bergabung dengan Zero Wing. Itu benar-benar harus. Uji coba tim Minos sangat memusingkan, bahkan bagi berbagai negara adidaya. Itu sangat menantang bahkan setelah bermitra dengan Zero Wing, Phoenix Rain awalnya merasa bahwa mereka akan beruntung jika bisa memperoleh peringkat berang. Meskipun atribut dasar bunga bayangan dan mata ungu kemudian ditingkatkan agar bisa menyamai 10 orang suci, meski begitu, Phoenix Rain hanya merasa bahwa tim mereka dapat memperoleh peringkat tarang. Namun, kekuatan bunga bayangan dan mata ungu yang ditampilkan jauh melebihi ekspektasi Phoenix Rain. Sungguh menakjubkan hingga dia berpikir bahwa keduanya bisa menandingi pakar lantai 5 jika mereka bekerja bersama. Pakar lantai 5. Bahkan di dunia di luar wilayah kekuasaan dewa mereka, ahli sekaliber seperti itu sangatlah langka. Namun, Zero Wing dapat menghasilkan ahli seperti itu sesuai permintaan. Dengan kemampuan yang menantang surga, bahkan jika Zero Wing akhirnya ditekan oleh kekuatan dunia luar dalam waktu dekat, ia masih bisa mencapai ketinggian yang jauh melampaui jangkauan Pavilion Naga Phoenix dalam jangka panjang. Sementara itu, karena bunga bayangan dan mata ungu berhasil mengalihkan perhatian Minos selama 10 menit dan mencegahnya mengincar orang lain, tim Pavilion Naga Phoenix memperoleh peringkat-peringkat S dalam uji coba Minos. Sebagai hadiah atas kinerja luar biasa mereka, tim mereka menerima buff sementara yang meningkatkan 5% dari semua atribut mereka saat berada di dalam ruang bawah tanah perpustakaan dan peta detail ruang bawah tanah tersebut. Dengan ini, sangat mungkin bagi mereka untuk mengejar perkembangan 5 guild super besar, menjadi tim pertama yang menaklukkan ruang bawah tanah tim di kuil runtuhan, dan menerima hadiah perintis terbaik. Tapi semua ini hanya bisa terjadi jika bunga bayangan dan mata ungu tetap hidup. Faktanya, Minos menawarkan 2 jenis uji coba yang berbeda. Uji coba pertama dikenal sebagai uji coba tim. Pemain hanya dapat menantang uji coba ini dalam tim yang beranggotakan 100 orang, dan mereka hanya perlu bertahan 10 menit melawan Minos. Adapun uji coba kedua, dikenal sebagai uji coba pahlawan, dan hanya akan aktif ketika kurang dari 100 pemain berada dalam penghalang sihir Minos.
Berbeda dengan uji coba tim, uji coba pahlawan tidak memiliki batas waktu, dan pemain harus mengurangi 10% HP minus untuk dapat melewatinya. Selain itu, pemain tidak dapat meninggalkan uji coba sampai mereka lulus atau tersingkir dari tim. Lebih buruk lagi, jika pemain dimusnahkan di dalam penghalang sihir, mereka akan kehilangan level dan tidak dapat memulihkan senjata dan peralatan apapun yang mereka jatuhkan saat mati. Jika bunga bayangan dan mata ungu kehilangan senjata legendaris mereka, kekuatan mereka akan menurun, dan itu pasti akan berdampak pada serangan penjara bawah tanah perpustakaan di kemudian hari. Jangan khawatir, pemimpin persekutuan Phoenix. Melihat bunga bayangan dan mata ungu, Si Feng menjelaskan kepada Phoenix Rain, mereka hanya mengikuti instruksiku. Instruksimu? Phoenix Rain tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Si Feng dengan heran, tidak dapat memahami pikirannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa uji coba pahlawan Minos bukanlah sesuatu yang dapat ditantang dan berhasil oleh para pemain di domain dewa mereka saat ini. Bagaimanapun, Minos adalah eksistensi yang setara dengan dewa tingkat 6. Bahkan pemain yang 10 level lebih tinggi dari Minos akan menghadapi kematian jika mereka mencoba menantangnya. Saat ini, semua kasus pemain yang diketahui berhasil membunuh dewa tingkat 6 di domain dewa mereka hanya melibatkan dewa tingkat 6 di bawah level 180. Selain itu, serangan yang berhasil ini semuanya dilakukan oleh tim pemain dengan level rata-rata di level 210 atau lebih tinggi. Jika pemain ingin mengalahkan Minos, pahlawan tingkat 6 level 205 yang menyaingi dewa tingkat 6 di level yang sama, mereka memerlukan setidaknya tim beranggotakan 100 orang dari pemain tingkat 220, tingkat 6. Jika tidak, mereka hanya akan meminta kematian. Harta karun rahasia mungkin bisa meningkatkan standar tempur pemain dan meningkatkan kecepatan pertumbuhan mereka, tapi itu masih belum cukup untuk membiarkan para pemain di domain dewa kita menyamai para ahli puncak dunia luar. Saya yakin Anda memahami ini, pemimpin persekutuan Phoenix, kata Si Feng. Kemudian, dia menunjuk pada bunga bayangan dan mata ungu, yang matanya terpejam dan sedang berpikir keras, dan melanjutkan, saat aku bilang aku bisa membiarkanmu menandingi ahli puncak dunia luar dengan bergabung dengan Zero Wing, aku tidak bercanda. Sekarang, saya akan meminta mereka menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Kemampuan Secret Treasures untuk mempercepat pertumbuhan pemain memang bisa menggoda Phoenix Rain dan Jilorong untuk bergabung dengan Zero Wing. Namun, jika Zero Wing ingin memenangkan Pavilion Naga Phoenix dan kemuliaan abadi, Zero Wing perlu meyakinkan mereka dengan kekuatannya yang ada. Jika tidak, akan sangat sulit membuat mereka mengambil risiko bergabung dengan Zero Wing. Cocokkan dengan pakar puncak dunia luar. Ketika Phoenix Rain mendengar kata-kata Si Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bunga bayangan dan mata ungu dengan tatapan penasaran. Meskipun Phoenix Rain belum pernah berinteraksi secara pribadi dengan pakar puncak dunia luar manapun, dia masih mendengar beberapa informasi tentang mereka. Bahkan ahli puncak terlemah pun adalah eksistensi yang mampu menyaingi dewa tingkat 6 pada tingkat yang sama. Sementara itu, keberadaan seperti itu biasanya dilengkapi dengan senjata legendaris dan set peralatan legendaris, standar tempur mereka akan mencapai standar lantai 5, dan beberapa bahkan menguasai satu atau beberapa teknik tempur emas. Jika dia harus jujur, kesenjangan antara dirinya dan keberadaan puncak ini sangat besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditebus oleh Dragoness Fury Set. Saat ini, Jilorong juga memusatkan perhatiannya pada bunga bayangan dan mata ungu, penasaran untuk melihat seberapa besar peningkatan keduanya setelah mempelajari teknik pemurnian mana perunggu. Setelah Phoenix Rain dan Jilorong menunggu selama 20 menit, Minos mengumumkan aturan uji coba pahlawan kepada bunga bayangan dan mata ungu sebelum menyiapkan pedang besarnya sekali lagi. Di saat yang sama, bunga bayangan dan mata ungu akhirnya membuka mata mereka. Segera, semua orang di luar penghalang sihir merasakan dua sumber mana yang kuat turun ke atas mereka, membuat mereka merasa seperti gunung tak kasat mata baru saja jatuh ke bahu mereka dan menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Saat terkena kehadiran mana ini, semua ahli tingkat 5 yang hadir juga merasa tercekik. Apakah ini seharusnya mana? Ketika Fiery Heart merasakan mana yang menyelimutinya, dia tidak bisa tidak mempertanyakan pengetahuannya tentang mana. Lagi pula, mana yang menyelimutinya benar-benar berbeda dari mana yang dia kenali. Tidak hanya padat seperti timah, tetapi juga terus-menerus merusak dan membentuk kembali ruang di sekitarnya untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri. Namun, sebelum mereka yang berada di luar penghalang bisa lebih memperhatikan mana menakutkan yang menyelimuti mereka, Minos telah melancarkan serangan terhadap bunga bayangan dan mata ungu. Dengan ayunan pedang besarnya, Minos mengirimkan cahaya pedang yang seterang dan terik matahari ke arah bunga bayangan dan mata ungu. Cahaya pedang adalah produk dari tebasan suci dimensi, keterampilan tingkat 6, dan Minos telah mengeksekusinya tanpa menahan kekuatan apapun. Jika tank tier 6 mencoba memblokir serangan tanpa skill penyelamatan nyawa tier 6 yang aktif, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat. Sementara itu, saat melihat serangan ini, mata ungu mengangkat tongkatnya dan memanggil tornado yang diselimuti busur petir hitam di hadapannya dan bunga bayangan. Ledakan. Ketika cahaya pedang Minos bertabrakan dengan tornado petir mata ungu, ledakan dahsyat terjadi, dan gelombang suara mencapai jarak lebih dari 10.000 yard. Segera setelah itu, cahaya pedang dan tornado menghilang, dan Minos serta mata ungu masing-masing terlihat tersandung selangkah mundur dari gelombang kejut yang dihasilkan. Sekilas, keduanya berimbang.